Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu sudah berada di sini loh, di Museum Tani Jawa Indonesia. Mari kita masuk ke dalam. Ayo. Tuh, di sini tuh udah terlihat simbolnya itu musim tani. Ada kerbau yang baru membajak. Kita lihat lagi ya. Lesung. Mengani-ani. Gejok lesung itu. Kayak suara musik ya. Terdengar indah sekali. Sebagai penyemangat bagi para petani dalam bekerja. Ya, aktivitas petani. Sini untuk menanamkan ini alat membajak. Membajak itu untuk menanam apa anak-anak, menanam padi yang menghasilkan beras. Nah, sebelum ditanam, inilah namanya kerbau untuk membajak sawah. Sawah yang menghasilkan padi. Padi ditumbuk tadi, di situ namanya lesung menghasilkan beras yang kalian makan. Gejok namanya lesung. Lesung itu untuk menumbuk padi. Waktu itu. Sekarang bisa untuk permainan, namanya permainan gejok lesung. Ya, ini namanya gejok lesung. Jadi gejok lesung itu ada iramanya. Nah, seperti bermain alat musik ya anak-anak ya. Bisa juga biasanya sambil menari. Nih, Bapak Ibu guru sedang mencoba bermain gejok lesung. Ada Bu Nurul, ada Bu Aris, ada Pak Hartanto, dan ada Bu Asnah yang ditemani sama pemandu dari Museum Tani. Luar biasa kan? Nah, lain kali kita mencoba ya anak-anak ya. Seru kan? Iramanya juga bagus. Nah, itu kurang lebih permainannya gejok lesung. Kalau anak-anak penasaran, besok kita mencoba. Pertanian zaman dahulu yang bernama luku. Orang Jawa menyebutnya luku. Luku terbuat dari kayu yang biasa kayu keras seperti kayu jati, bisa dibikin luku. Luku ini sendiri bisa ditarik oleh kerbau ketika untuk membajak sawah. Nih, luku ini terdiri dari kayu dan besi. Besi ini untuk membajak tanahnya. Besar ya anak-anak ya, ukurannya besar. Jadi sapinya di sini ya. Sapinya seperti yang sapinya dua ya. Sapinya bisa dua. Sekarang ini anak-anak, ini namanya gundul lugu. Gundul lugu ini singkal. Singkal itu untuk kena tanahnya, ini bisa balik-balik gini tanahnya tuh. Karena ditarik sama kerbau atau sapi. Ini apa? Ini namanya traduk. Yang ini traduk. Ini ada gininya untuk pasangan kendali. Nah, kendali itu ada pasangan, ini untuk pasangan kebun. Ini untuk pasangan kebun. Ini namanya macam-macam. Ini namanya sambilan, yang ini. Sambilan ya. Ini angkul-angkul. Yang bawah ini angkul-angkul. Yang ini manukan itu untuk letak kendali. Dikaitkan sama ini nanti.
kendali, terus gimana dari sini, terus dari sini ada tarian di, terus di sini kebunnya di sini. Setelah itu, setelah lukis selesai, nanti ganti garu. Garunya ini. Ini tugasnya untuk merata tanah. Jadi setelah dilukis semua, digaruk pakai ini. Ini untuk dinaiki kurang. Kalau yang Mesinnya tinggi, ada di mesinnya. ya. Kalau yang agak tinggi, dinaiki yang agak tinggi ada. Sama aja. Nanti pakai. Tinggal ini, lihat. Ini tinggal yang dipakai. Iya. Tinggal dilepas. Itu ada dua yang kayak gini. Tapi harusnya jangan. Lumayan aja yang pakai dia. Nah ya, makasih. Memanen padi pakai kayak gini, ani-ani namanya. Sekarang ya langka ani-ani itu. Ini motornya gini. Nah, ini di gini, tapi ini sudah kering alot. Kalau yang nggak kering kan nggak alot. Ini sudah kering alot. Karena cuma untuk peragaan aja. Nah kayak gini. Ini padi berdiri gini kan, tinggal gitu terus di gini. Nah, itu tiap hari ibu tani memanen kayak gini. Nggak pakai, kalau sekarang pakai ini arit, jengkol arit. Namanya arit ya Pak ya? Atau jengkol. Oke. Untuk memanen padi. Setelah memanen padi ini. Iya Mbak, terima kasih. Sekarang pakai padi. Untuk penanaman padi. Pakai contoh di ini atau di ini. Untuk kering. Di pakai setelah itu nanti benar. Kita lihat di sini anak-anak, di sini ada lumpang. Nah, lumpang itu ada yang terbuat dari kayu. Nih, kayu kayak gini. Kayu ini fungsinya untuk menumbuk padi ya anak-anak ya. Terus ada yang dari batu juga, lihat dari batu. Nah ini masih ada sisa-sisa padinya, lihat ya. Nah terus halo anak-anak. Nah kalau yang ini namanya lesung alung. Lesung alung terbuat dari kayu dan untuk menumbuk padi. Ini penumbuknya namanya alung. Nah ini ya contohnya seperti ini. Tadi di depan kita juga sudah lihat bisa digunakan sebagai alat musik gejong lesung. Nah seperti ini. Ini alat untuk menanak nasi. Ini untuk mususi beras kasih itu untuk mususi. Satu ininya untuk adan waktu dulu. Karena ya masih tapi jarang ya Mbak. Sampai sokor sekarang. Itu pakai mikroskop. Namanya kukusan, namanya pengaron, namanya kukusan. Ini namanya teren. Teren ini bahan bakarnya adalah dari kayu. Nah, ini zaman dulu bapak atau nenek ibu kita memakai ini. Ada satu lagi ini namanya semprong. Kalau seumpama apinya mau mati, kita bisa menghidupkan pakai ini. Kita tiup seperti ini. Nanti angin akan menghembus untuk menghidupkan apinya kembali. Cukup itu, cukup sekian. Bisa manusia. Coba di rumah. Nah, ayo Pak Conto. Sederhana sekali ya. Satu ruas bambu yang kita lobangi di sini gitu.
cuma dinas saja. Jadi kita akan menimbulkan suara yang Kalau ini kentongan seperti biasa, sederhana, tradisional. Kalau ronda juga pakai ini. Ini bikin jamu. Ini bikin jamu, itu namanya pepisan. Di sebelahnya, Pak? Ini dulu lesung tapi kecil, Mbak. Oh, lesung kecil. Ya. Biasa digunakan untuk Bisa macam-macam. Oh, begitu ya. Terus bisa untuk beberapa bisa, tapi untuk kecil. Kemudian yang atas itu apa, Pak? Yang ini parut, parut anu, ini parut untuk tela atau apa ini? Bagi drinking. Iya, terus yang ini Pak, nih yang bentuknya cekungan, siwur ya, Ambil air. untuk mengambil air. Oke, gayung ya Pak ya, kalau sekarang. Nah, yang ini siwur namanya. Ada di dalam seni ini apa saja dari sebelah sana Pak? Namanya apa Pak? Ini namanya irus jangan sayur. Yang ini serok untuk nyerok gulai tempe itu bisa. Kalau itu ini sotil namanya. Sotil. Ya untuk malek tempe di wajan itu. Oh iya. Yang ini piring waktu gempal kita sisakan gempal benar itu sisa gempa. Iya. Ini cubo. Apa Pak? Cubo. Cuwo. Nggih, cubo Untuk itu apa Pak cuwo? untuk Tempat apa, untuk ruangan sayur dulu Bu. Oh, untuk tempat tempat sayur. sayur. Namanya cuwo waktu Iya. itu ya. Terus Itu apalagi ini Pak? entong Entong. untuk ambil nasi. Ya. Terus Ini ini apa lagi? ada ceting untuk nasinya Dari bambu. dari bambu ya. Namanya apa Pak? Ceting. Tempat nasi dari Tempat nasi, bambu ya. namanya Ceting. ceting ya. Ya. Ceting. Jangan. Yang bawah Kalau itu tempat minuman, Mbak. Tempat air minum. namanya ceret. Ceret, ya. Ya. Ini untuk gelasnya dulu waktu itu pakai untuk minum dulu. dari Bahannya gerak. dari apa? Dari Tanah liat. gerabah, tanah liat ya. Ini namanya kendi. Kendi, Iya. tempat untuk air Air minum. minum. Tapi yang sudah masak kalau gitu. Dan masak terus. Ya. Makasih ya Pak. Ini yang punya yang namanya Metobilo tapi sudah meninggal 1 tahun kemarin. Setelah itu digantinya kakaknya. Kakaknya namanya tapi rumahnya di Sleman sana, bukan di sini. Jadi sekarang yang punya kakaknya dan anaknya namanya Nisa. Ada satu lagi namanya tinggal ini warna ini. Ya, terus tidak ada yang mengelola. Saya harus mengelola. Saya pamannya anak ini yang mulia. Jadi Bapak paman dari pendiri Museum Tani Indonesia ini. Oke, namanya adalah Bapak Kristia Bintara ya Pak ya. Kemudian Bapak Kristia Bintara ini sudah meninggal dunia. Jangan lupa kayak Masih sering dimainkan nggak Pak di wilayah sini? di luar diri ini. Iya, tentunya di luar ya Pak, karena di dalam licin ya. Terima kemudian tadi kan ada Bapak menjelaskan ini ada diadakan setiap tahun sekali. Kemudian agendanya apa saja Pak di situ? Bedanya itu pada ada urusan itu, Iya. wayangan 1 hari 1 malam, Jadi tetap ada wayangan 1 hari 1 1 malam ya. Kita panen raya itu. Sebentar, sebelumnya apakah sebelum ada Museum Tani ini, apakah di desa ini sudah ada tradisi seperti ini Pak? Ada tapi hampir punah. Oh, makanya dari Museum Tani ini kemudian digerakkan lagi ya. Misalnya Muhammad Salah, Iya. ini ada hampir punah. Kalau sekarang terbangkit lagi. Kemudian memedi sawah ini masih nggak Pak? Masyarakat di sini khususnya petani masih tidak membuat memedi sawah atau hanya sekedar menggunakan renyeng atau kresek-kresek gitu aja? Ya masih. Masih. Terus ini kalau apa bisa diagungkan dengan November baru kita mau mulai lagi. Oh begitu, berarti agenda tahunan ya Pak ini? Kemarin nggak ada tahun 2017
dibuat ini baru dibangun. Oh, baru dibangun. Sudah rata lagi, baru dibangun. Oh iya. Ya Bapak, Pak. Keren sekali Pak. Terima kasih informasinya Bapak. Barusan Bapak Ibu ke Museum Tani Jawa di Imogiri, Bantul. Di dalamnya banyak alat-alat pertanian zaman dahulu yang mungkin Anda bisa lihat nanti di layar berikutnya. Di sini kita masih di Museum Tani. Kita banyak melihat peralatan tani dari mulai zaman dulu sampai sekarang. Wah, sangat amazing sekali, bagus. Yuk, nanti kita suatu saat kita kesini ya, pasti ya. Oke? Nah, tadi kita semua sudah berkeliling di Museum Tani Jawa Indonesia. Kita sudah melihat berbagai macam peralatan pertanian yang ada di Indonesia, macam-macam ya. Tadi ada gejok lesung, ada yang untuk apa tadi, membajak sawah juga, iya, ada patung kerbau juga, bagus-bagus semuanya kan. Nah, semangat anak-anak semua. Kita setiap hari kan makan nasi. Nah, nasi yang menanam adalah Pak Tani. Pak Tani menanam padi di sawah dengan segala peralatan yang ada. Itu semuanya ada di sini, terutama peralatan pertanian yang zaman dulu. Yang sekarang sudah modern. Kita di museum ini adalah peralatan pertanian tempo dulu. Tani ini kita tahu bagaimana proses dari padi menjadi beras ya anak-anak, dari proses menanam, memanen, dan menanak nasi itu ya anak-anak. Jadi Bu Ica pesan pada anak-anak supaya kalau makan dihabiskan, jangan ada sisa nasinya, oke?